Ya, sangat luar biasa. saya mengumpamakan Trinitas dengan buah peler. Betul. Ya, Saya akui itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Iya. Yesus adalah penisnya. Ya. Karena dia beda dia. Beda ya, oke. Saya tuh mengikuti Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya mereka adalah kemaluan tidak terpisahkan. Gitu. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin, tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Gue lagi nggak menghina. Gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin. Gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat? Nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai. Silakan direkam. Ini nalar gua. Gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau. Gua nggak mau Tuhan yang tangannya. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Tidak hanya itu, akun TikTok Uniriva 01 turut dilaporkan oleh Dosma Rohasi Jabat ke Polda Sumatera Utara dalam kurung Sumut. Laporan ini terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan akun tersebut. Salam Alechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kabar gembira. Ini si pengacara yang tentu saja cukup ganteng, terkenal ya. Ini memberikan laporan ke polisi mengenai si mulut busuk yaitu Uniriva yang mengumpamakan Tuhan Kristen yang dalam doktrin kita teman-teman sekalian disebut sebagai Trinitas atau Tritunggal. Dia mengumpamakannya dengan jenis kelamin laki-laki ya. 2 buah pelir, 1 kata dia ya. Jadi itulah Tritunggal kata dia ya. Jadi 3 dalam 1. Lalu seperti yang saya tampilkan di awal juga tadi itu, dia katakan bahwa Bunda Maria yaitu mengolok-olok lah ya, termasuk Tuhan Yesus Kristus. Dan ada juga Nora Aritonang tadi yang tentu saja sama seperti mereka ini. Jadi udah tiga-tiganya teman-teman sekalian ya, Juma, Uniriva dan si Nora Aritonang resmi dilaporkan ke polisi tanggal 21 Oktober teman-teman sekalian kemarin, dan sudah dilengkapi laporan-laporannya di hari ini tadi tanggal 22 Oktober. Jadi baru saja teman-teman sekalian, belum beredar di mana-mana. Sekarang Julius sudah mulai menggalang dana untuk ya mendapatkan uang untuk membayar pengacara mereka ya. Nah, kali ini kita langsung saja untuk mendengarkan, karena yang mengabarkan ini adalah Julius HMC si mualaf, juga si mulut busuk juga sebenarnya, karena ini suka menghujat kekristenan ya. Dia pernah mengedit gambar Yesus itu, aduh memang mengerikan, dan itu sebabnya si pendeta Muri Walianto melaporkan waktu itu ya, tapi tidak diproses teman-teman sekalian. Tidak tahu kenapa juga ya, kita tidak tahu alasannya seperti apa. Nah, kita langsung saja untuk mendengarkan ya video pelaporan ya yang ada berikut ini, yang dibacakan langsung oleh si Julius HMC. Ini juga lokal
Ya, nampaknya lokal karena yang pasang iklan ini calon wali kota Binjai. Di sini kita bisa baca, seorang pengacara terkenal melaporkan pemilik akun TikTok sahabat Bang Zuma ke polisi sebab pemilik akun tersebut diduga menista agama Kristen karena mengandung konten atau muatan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Akun tersebut dilaporkan oleh Dosma Roha Sijabat yang juga sekretaris perkumpulan pengacara Oikumene Indonesia dari Kota Medan. Laporan ini dilayangkan ke Polda Sumut Senin 21 Oktober 2024. Dosma Roha Sijabat secara resmi melayangkan laporan dugaan tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE pasal 28 ayat 2. Laporan tersebut diterima dengan nomor ya ini ya. Terus Dosma mengaku dia sudah lama resah dengan akun tersebut karena kerap menyampaikan ujaran kebencian. Sepengetahuannya, akun yang kerap live dengan akun @sahabat Bang Zuma itu memiliki suatu perkumpulan yang diduga bertujuan untuk menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat luas. Dari postingan yang beredar, akun @sahabat Bang Zuma menghina dengan menginjak, membakar satu potong kaos warna putih pada bagian belakang bertuliskan ayat kitab suci Kristen yang diambil dari Matius 11 ayat 28 yang isinya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saya sebagai pelapor dan umat Kristen lainnya merasa resah dan keyakinan kami telah dinista yang dapat menimbulkan hasutan dan provokasi, kata Dosma Roha Sijabat kepada Garda Bayangkara Selasa. Atas perbuatan itu, Dosma merasa keberatan sehingga melaporkan ke polisi. Ia meminta kepolisian untuk memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI. Narasi tersebut telah melukai umat hingga mereka bergerak secara sukarela menempuh jalur hukum ke Polda Sumut, terwujudnya persatuan dan kerukunan umat beragama di negara ini. Tidak hanya itu, akun TikTok Unirifa 01 turut dilaporkan oleh Dosma Roha Sijabat ke Polda Sumatera Utara dalam kurung Sumut. Laporan ini terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan akun tersebut. Akun TikTok Unirifa 01 menampilkan muatan konten terhadap agama Kristen yang di dalamnya menyatakan, Trinitas dalam Kristen sama seperti alat kelamin laki-laki yang mana ada 2 biji dan 1 batang. Kata Dosma, menurut pandangan ayat Alkitab yang menjadi pedoman umat Kristen, bahwa Trinitas itu adalah konsep ketuhanan yang diyakini Trinitas adalah Bapa, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ia mengatakan adanya kejadian itu pihaknya dan umat lainnya merasa keberatan ya. Dan selebihnya silakan teman-teman baca sendiri. Ya, ini belum ada di surat kabar yang lain saya lihat ya, masih hanya 1 surat kabar ini. Berdasar Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, biji sakar Yesus juga adalah Tuhan. Orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Yesus, itu sama dengan kamu sedang menyembah biji sakar. Hah? Ariansyah jangan. Jangan kau bilang kita menyembah batu seperti itu modelnya. Kalian yang ada yang terbukti adalah Kolose 2 nomor 9. Biologis Yesus. Biologis Yesus itu keteknya, selangkangannya, semua yang ada pada diri Yesus termasuk biji sakarnya itu adalah Theos Keilahian Allahmu. Oke. Dengan berdasar Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, biji sakar Yesus juga adalah Tuhan. Orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Yesus, itu sama dengan kamu sedang menyembah biji sakar. Hah? Ariansyah jangan. Jangan kau bilang kita menyembah batu seperti itu modelnya. Kalian yang ada yang terbukti adalah Kolose 2 nomor 9. Biologis Yesus. Biologis Yesus itu keteknya, selangkangannya, semua yang ada pada diri Yesus termasuk biji sakarnya itu adalah Theos Keilahian Allahmu. Oke. Dengan Kolose 2 nomor 9. Oke, semua tubuhnya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Sekarang saya tanya samamu, di mana kulupnya Yesus yang adalah Tuhanmu juga? Mana? Kulupnya Yesus. Kulupnya Yesus mana? Karena berdasarkan Kolose 2 nomor 9, semua jasad Yesus itu adalah Theos, Tuhan, Dewa.